Islam, hari yang dinamakan Allah Subhanahu wa taala sebagai hari Haji Akbar, hari yang menyatukan seluruh umat Islam di segala penjuru untuk melaksanakan salat Idul Adha, dan juga hari yang menyatukan umat Islam dari segala penjuru untuk melaksanakan haji ke Baitullah, melakukan ibadah bersama-sama tanpa melihat perbedaan warna kulit, perbedaan suku, perbedaan negara ataupun perbedaan mazhab. Semua bersama-sama bersatu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bersama-sama berlepas diri dari kesyirikan dan dari segala hal yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzanu minallahi wa rasulihi ilan nas yaumil hajjil akbar annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulah. Dan inilah suatu perizinan, permakluman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Hadirin, inilah hari yang dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Yaumun Nahr, hari untuk berbagi kebahagiaan dan kesenangan dengan sesama muslim melalui ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Penting bagi kita untuk mengingat kembali perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan 14 abad yang lalu, bahwasanya tepat pada hari ini beliau bersabda kepada semua manusia yang menghadiri haji wada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah haram dilindungi di antara kalian sebagaimana dihormatinya hari kalian ini, yaitu hari raya Idul Adha. Di tempat ini yaitu tanah haram, dan di bulan ini yaitu bulan Dzulhijjah, bulan salah satu yang di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin sekalian, Al-Faqir selaku khatib mengingatkan kembali pesan penting baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada antum semua para hadirin, bahwa darah haram untuk ditumpahkan, harta haram untuk dirampas dengan zalim, kehormatan haram untuk dinodai. Maka dari itu, maka janganlah kita saling menindas dan melukai, dan jangan saling mencuri, korupsi, dan jangan saling membenci dan mencaci. Jangan berlaku zalim terhadap sesama kita. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka apapun negaranya, apapun warna kulitnya, apapun partainya, apapun ormasnya, umat Islam harus saling bersatu dan mendamaikan. Jangan sampai kita merasa paling benar dan yang tidak sejalan dengan kita adalah salah. Islam semuanya sama, bersumber dari ajaran yang sama, yaitu ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai karena berbeda partai, berbeda pendapat, kita saling menghina, kita saling mencaci, kita saling merasa paling benar. Jadilah orang-orang yang menebar perdamaian di antara umat Islam. Ingatlah selalu pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru. Janganlah kalian saling membenci, jangan saling iri hati, dan jangan saling berpecah belah. Ayolah hadirin rahimakumullah, siapapun orang yang berusaha memecah belah umat Islam, siapapun orang yang berusaha menyebarkan kebencian hanya karena perbedaan mazhab, perbedaan negara, perbedaan suku, maka jangan ikuti walaupun mereka itu mempunyai titel intelektual muslim. Karena bukan orang bodohlah yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya. Yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tokoh-tokoh berilmu yang pandai bersilat lidah, mempelintir dalil untuk menyesatkan dan memecah belah umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiq alimil lisan." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah setiap orang munafik yang pandai bersilat lidah.
Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum 'alimatun mudillun fa afta bi ghairi ilmin fadallu wa adallu." Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah tokoh-tokoh yang menyesatkan, maka mereka berfatwa tanpa didasari dengan ilmu, lalu mereka tersesat dan menyesatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin sekalian, maka dari itu kita sudahi saling hina di antara kita, karena kita semuanya adalah saling bersaudara. Karena umat tidak membutuhkan perselisihan lebih banyak lagi. Yang kita butuhkan adalah persatuan, kerukunan, dan saling kerjasama dalam kebaikan dan dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Ingatlah selalu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling menolonglah kita dalam mengajarkan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka, dan mereka itu orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Hadirin sekalian, terakhir, baru-baru ini ada seorang saleh berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apabila seorang saleh bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar adanya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa diserupai oleh siapapun. Begitu juga Rasulullah SAW dalam hadisnya, beliau bersabda, "Idza qaraba zaman lam takad ru'yatul mu'min takdzib." Apabila di akhir zaman hampir-hampir dipastikan mimpi seorang saleh itu tidak ada yang dusta. Dan jangan antum salah, karena mimpi bukan hanya bunga tidur hadirin sekalian. Bahkan mimpi itu termasuk ar-ru'yah as-shadiqah, juz'un min nubuwah, termasuk bagian daripada kenabian. Bahkan Nabi Allah Ibrahim ketika disyariatkannya kurban dimulai dengan mimpi beliau menyembelih Sayyidina Ismail alaihi salatu wasallam. 3 kali disuruh untuk menyembelih Sayyidina Ismail, yang mana diabadikan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma'adha tara." Akan tapi apa jawaban yang indah dari Nabi Allah Ismail? "Ya abadi fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Hadirin sekalian, orang saleh ini berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada umat-umat di akhir zaman akan 2 hal. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang menginginkan hajatnya cepat kabul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan setiap ucapan kita, setiap aktivitas kita, setiap perbuatan kita semuanya diniatkan untuk membahagiakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan membahagiakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka jalan kita untuk lebih dekat mencapai ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kullu turuq masdudah illa tariq Muhammad. Setiap jalan tertutup kecuali jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama hadirin sekalian. Dan yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui mimpi orang saleh ini ada 3 hal yang menyebabkan seseorang itu hina, dina, hidupnya sengsara di dunia. Yang pertama adalah mereka-mereka yang mempunyai sifat kibir, sifat sombong, karena sifat sombong adalah khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Wal kibriya li rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannabanha wattaqi. Tidak pantas bagi seorang hamba mempunyai sifat sombong, apalagi kita memandang kawan-kawan kita, ikhwan kita sama muslim dengan pandangan hina. Itu yang pertama hadirin. Dan yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka yang hina, dina hidupnya di dunia, mereka-mereka yang hukukul walidain, durhaka kepada orang tuanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadisnya, ada beberapa dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya di dunia sebelum di akhirat. Di antaranya adalah mereka-mereka yang hukukul walidain, durhaka kepada orang tuanya. Dan sebaliknya hadirin, orang ingin sukses, jaya, maka dia adalah orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Tidak banyak kita lihat orang-orang yang sukses jaya hidup di dunia ini karena mereka berbakti kepada orang tuanya. Dan yang ketiga adalah mereka-mereka yang memusuhi orang-orang saleh. Wa a'udzubillahi min dzalik. Mereka hidupnya akan hina dina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita daripada sifat-sifat yang tercela tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan
kita juga sebagai seorang muslim yang saling bersaudara, saling mengasihi dan mencintai terhadap kesamanya agar Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Kita hidup di dunia bahagia, ketika meninggal dalam keadaan husnul khatimah, di akhirat masuk ke dalam surga, berjumpa dengan Nabi yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalamul malikil alam. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa bi qawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu a'lam.